Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi yang mulia ini kita bisa kembali bergabung di tatap kelas ya, tatap muka selanjutnya untuk materi atau bab yang sama dengan pekan sebelumnya ya, yaitu tentang akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi pemerintahan. Baik ya, ini yang sudah gabung di kelas kita itu baru 15 orang, yang lain banyak mana ini? Dan bagi yang kameranya masih di-off-kan, saya belum mulai, sebelum Anda aktifkan kameranya ya. Silakan kameranya diaktifkan sebelum kita mulai perkuliahan, biar ada interaksi ya. Yasmin, Nabila, Iqbal. Nah, ini kenapa malu-malu ya? Ade, Diba, Ahdani. Silakan kameranya diaktifkan dulu. Bagi yang sudah masuk, saya persilahkan untuk mengisi absensi ya. Absensi di Cerdas, aplikasi Cerdas. Silahkan Anda isi. Satu kali pertemuan ya, untuk tatap muka masalah akuntansi, standar akuntansi pemerintahan. Baik, kita mulai saja karena sudah lewat dari jam 7. Kalau kita bicara standar akuntansi pemerintahan, maka standar akuntansi pemerintahan itu berubah. Ya, dia berubah standarnya pasca adanya reformasi pada tahun 1998. Ya, jadi sebenarnya dulu di zamannya Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia itu SAP, jadi SAP kalau standar akuntansi pemerintahan itu dalam bentuk PP, peraturan pemerintah. Dulu di zamannya Pak Soeharto itu tidak ada SAP, tidak ada PP ya. Yang ada hanyalah Permendagri ya, peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi uang itu diatur dengan menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri. Padahal ya kita ketahui bahwasannya Republik Indonesia sudah memiliki sudah punya yang namanya Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah bendahara negara, BUN, ya, Bendahara Umum Negara. Ada BUN, ada BUD, Bendahara Umum Daerah. Nah, reformasi tahun 98 itu melahirkan 3 undang-undang baru. Dan nanti 3 undang-undang ini ya outputnya adalah peraturan pemerintah. Ya, saya ulangi, reformasi tahun 1998 itu memunculkan atau melahirkan 3 undang-undang baru. Nanti undang-undang baru ini akan melengkapi PP Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Baik. Yang pertama, undang-undang yang dihasilkan dari reformasi keuangan negara itu adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ini Anda sudah hampir setiap pertemuan saya selalu motivasi Anda untuk segera membaca undang-undang ini ya, karena tidak mungkin pasal per pasal saya bahas di sini. Ya, karena undang-undang ini kurang lebih ada 97 halaman. Ya, undang-undangnya hanya 11 halaman, selebihnya merupakan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, ya, termasuk ikhtisar atau interpretasinya.
Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu bicara tentang pengaturan umum keuangan negara. Pengaturan umum keuangan negara. Nanti kalau Anda baca di situ, maka Anda akan menjumpai definisi keuangan negara, definisi pengelolaan keuangan, ya. Siapa yang dimaksud dengan presiden, siapa yang dimaksud dengan bendahara umum negara, siapa yang dimaksud dengan menteri kementerian, bagaimana struktur pemerintahan Republik Indonesia dimulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Ya, misalnya nanti disebutkan di dalam undang-undang itu, ya, disebutkan dalam undang-undang itu bahwasannya yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara, ya. Ini kameranya masih banyak yang belum aktif nih ya. Saya tunggu ya. Yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara itu adalah presiden. Ya, artinya kalau yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara adalah presiden, berarti yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat itu presiden. Ya, yang bertanggung jawab terhadap kemiskinan itu presiden. Karena presiden yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi adalah presiden, bukan KPK. Nah, begitu ya. Itu logikanya ya. Jadi jangan dibolak-balik ya. Anda sebagai mahasiswa, ya ini kadang-kadang media ya, media agak menyesatkan, digiring ya, bahwa sampai-sampai digiring seakan-akan presiden tidak punya tanggung jawab ya. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 17, wewenang keuangan negara, karena uang itu, jadi kalau Anda baca Undang-Undang Keuangan Negara, uang itu adalah alat tools ya untuk merealisasikan cita-cita negara. Ya, nanti Anda cita-cita negara ada berapa Pak? Ada 4 ya, baca Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja? Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu jangan lupa ya. Yang kedua, kesejahteraan umum, ya, mewujudkan kesejahteraan umum. Itu cita-cita negara itu. Yang ketiga, terlibat dalam politik bebas aktif, ya, politik luar negeri bebas dan aktif. Itu cita-cita negara. Nah, untuk bisa merealisasikan itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, terlibat dalam politik bebas aktif, itu butuh uang. Nah, dia di konsep di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ya. Makanya saya motivasi nih ya, harus baca undang-undang ini. Kemudian di tahun 2004, 1 tahun setelah ini, muncullah Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ya, di sini ada kata perbendaharaan negara. Ya, artinya ya, perbendaharaan itu kan yang pegang uang. Tadi saya sebutkan di awal ya. Perbendaharaan negara ini nanti dia mengatur tentang sistem tata kelola keuangan. Jadi kalau keuangan negara itu bicara struktur, siapa bertanggung jawab apa, ya, presiden bertanggung jawab apa, menteri bertanggung jawab apa, kepala dinas bertanggung jawab apa, dirjen bertanggung jawab apa, bupati tanggung jawabnya apa, wali kota tanggung jawabnya apa, ya, SKPD tanggung jawabnya apa. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu bicara sistem. Ya, sistem keuangan ya. Sistem keuangan, tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban. Ya. Nah, ya. Undang-Undang Nomor 1. Ini kurang lebih halamannya lebih banyak daripada Undang-Undang Nomor 17. Saya lupa. Kurang lebih aja 112 ya. 112. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Jadi uang itu ada yang disebut dengan nama transparansi,
ada yang disebut dengan nama akuntabilitas. Nah, ya. Anda ini kelahiran tahun berapa ini? Menikmati reformasi nggak ya? Muhammad Iqbal tahun berapa lahirnya? 2002, Pak. Oh, 2002 ya. Berarti belum menikmati demokrasi ya. Belum menikmati reformasi ya. Jadi Belum. ketika reformasi itu terjadi, saya masih ingat itu. Ya, saya masih SD kelas 5. Kelas 5. Itu masyarakat menuntut ya, masyarakat ini publik. Ya, publik. Jadi yang punya uang itu publik, masyarakat. Kalau pemerintah, kalau di swasta yang punya uang investor. Ya, jangan salah kaprah ya. Kalau swasta yang punya uang investor. Kalau pemerintah yang punya uang masyarakat. Kenapa? Karena 74% sumber uang negara itu dari masyarakat dibayar melalui mekanisme pajak. Ya, makanya presiden di sini harus tegas ya bahwasanya kalau tadi cita-cita negara itu mensejahterakan, mewujudkan kesejahteraan umum, itu maksudnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan publik. Publiknya siapa? Publiknya itu masyarakat. Kenapa? Karena 74% uang Jokowi, ya, saya sebut nama nih, ya, 74% Jokowi itu terima uang dari masyarakat, bukan dari kontraktor. Bukan dari investor. Ya, Jokowi itu terima uang dari investor cuma 25%. Ya, cuma 25%. Ya, 70 sampai 74% Jokowi terima uang dari pajak. Pajak itu siapa? Anda ya. Nanti Anda pergi keluar rumah belanja misalnya. Beli makanan itu ada PPN 10%. Ya, misalnya harga makanannya misalnya harga makanannya 11.000. Ya, berarti harga wajar makanan ini cuma 10.000. 1.000-nya adalah PPN. Nah, gitu ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu bicara tentang sistem keuangan, ya. Kemudian tata cara pembayaran itu harus diatur. Ya, uang masuk itu bagaimana cara pembayaran uang masuk? Bagaimana dengan pembayaran uang keluar belanja negara, ya. Dan pertanggungjawaban tadi saya katakan reformasi. Di reformasi 98 itu yang dituntut dua hal. Masyarakat menuntut dua hal. Yang pertama, masyarakat meminta agar pemerintah itu transparan. Transparan itu apa, Pak? Transparan itu melaporkan setiap transaksi yang terjadi di pemerintahan. Misalnya nih, ya, salah satu kementerian yang sekarang ya, ini bukan yang dulu, yang sekarang. Salah satu kementerian yang paling banyak anggaran belanjanya adalah Kementerian Pertahanan. Ya, di situ ada Pak, siapa Menteri Pertahanan? Prabowo. Ya kan? Nah, ini Anda harus hafal nama-nama menteri ya. Harus hafal nama-nama menteri. Pak Prabowo Subianto. Ya, salah satu kementerian yang paling banyak uangnya atau yang paling banyak belanjanya adalah Kementerian Pertahanan. Berapa kira-kira Pak? Kira-kira uang belanja Kementerian Pertahanan untuk mempertahankan kedaulatan negara itu hampir 400 triliun. 400 triliun, lebih sedikit. Ya, belanja negara itu 2.440 triliun. Negara ini punya belanja 2.444 triliun. 400 triliun itu dipakai oleh Kementerian Pertahanan. Artinya ya itu hampir 20%. Jadi kalau 10% dari 2.400 berapa itu? 2.400 240 kan? 240. Dia punya 400 triliun. Nah, pertanyaannya bagaimana pelaporan keuangan yang 400 triliun? Misalnya, bagaimana pelaporan keuangannya?
Oh, dia tercantum di dalam laporan keuangan. Itu disebut dengan nama transparansi. Ya, jadi transparansi ada anggarannya, ada realisasi. Realisasi keuangannya dicatat di dalam laporan keuangan. Sedangkan tuntutan masyarakat yang kedua, tuntutan masyarakat yang kedua, dan tuntutan masyarakat yang kedua itu adalah responsibility atau accountability atau pertanggungjawaban. Jadi beda ya. Transparansi itu uangnya untuk apa? Ya, uangnya ada untuk apa? Kalau pertanggungjawaban itu uangnya jadi apa? Nah, itu uangnya. Maksudnya apa, Pak? Uangnya jadi apa? Maksudnya kalau uang tadi pemerintah Departemen Pertahanan atau Kementerian Keuangan itu punya uang 400 triliun, pertanyaannya, apakah dengan uang 400 triliun itu pertahanan negara semakin kuat atau semakin lemah? Kalau dengan uang 400 triliun itu pertahanan negara semakin lemah, maka tidak ada pertanggungjawaban atau tingkat pertanggungjawabannya rendah. Sama dengan pendidikan. Ya, pendidikan. Ya, pendidikan itu di dalam APBN punya uang 20% dari total pendapatan. Jadi pendidikan kita, ya, pendidikan di Indonesia itu kurang lebih 400 triliun. Sama, hampir dengan sama dengan pertahanan. Nah, pertanyaannya, kalau pendidikan kita itu dibiayai 400 triliun, pertanyaannya apakah kualitas pendidikan di Indonesia semakin meningkat atau semakin menurun? Ya. Di Indonesia ini pendidikan itu punya 4 masalah ya. Di Indonesia pendidikan itu punya 4 masalah. Yang pertama, putus sekolah. Jadi Riau termasuk 5 besar COVID ya, COVID-19 saya baca data. Riau itu termasuk 5 besar angka putus sekolah di Indonesia. Ya. Riau, Provinsi Riau adalah angka 5 besar masuk, kalau nggak salah saya nomor 3, angka putus sekolah tertinggi. Ya, makanya Anda kalau bisa sekolah, ini bisa kuliah itu bersyukur ya. Karena orang Indonesia yang kuliah cuma 21%. Ya, Ahdani ya. Orang Indonesia yang kuliah cuma 21%. Jadi Anda kalau orang tuanya suruh kuliah, Anda bersyukur ini ya. Nah, selebihnya kemana Pak? Selebihnya memilih menikah dini. Ya, menikah dini. Yang kedua, selebihnya memilih menganggur. Yang ketiga, memilih untuk bekerja. Menganggur itu pilihan ya. Nah, yang keempat, memilih untuk kuliah. Nah, Anda memilih yang untuk yang kuliah. Makanya dalam waktu 3,5 tahun, 4 tahun ini harus jadi sarjana ya. Jangan kuliah nanti 6 tahun, 7 tahun tidak selesai ya. Nah, kemudian apalagi buta huruf. Ya, di Indonesia masyarakat yang buta huruf itu 6%. Ya, 6%. Angkanya menurut saya sudah semakin berkurang ya. Karena postur dari buta huruf ini paling banyak dialami bukan buta warna ya, buta huruf. Buta warna beda dengan buta huruf. Ya. Postur dari 6% ini mayoritas dihuni oleh orang-orang tua. Ya mungkin kita maklum ya bahwasanya Indonesia itu baru merdeka. Berapa tahun Indonesia merdeka? Baru 64, 69 ya. Belum sampai 70 tahun. Nah, yang buta huruf itu
adalah anak-anak yang lahir ketika masih di zaman perang. Ya, tapi kalau kelompok-kelompok Anda anak milenial ini nggak ada lagi yang buta huruf ya. 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 Nggak ada lagi yang buta huruf ya, karena sudah dari kecil mungkin sudah sudah diajarkan oleh orang tua untuk membaca. Jadi itu pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu ini undang-undang baru muncul nih ya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, ya, yang mana pemeriksaan keuangan itu dilakukan oleh BPK. Ya, BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Di Indonesia itu ada BPK, ada KPK. Ya. Mana yang lebih populer, Pak? Oh, kalau di media yang selalu ribut itu KPK. Ya, KPK. Di dalam tata negara, Anda juga nih, Anda orang administrasi ya. Administrasi pemerintahan ya Anda. Di dalam tata kelola keuangan, di dalam tata kelola negara, BPK itu jauh lebih power daripada KPK. BPK ini amanat undang-undang. Nggak bisa presiden itu membubarkan BPK, nggak bisa. Tapi kalau KPK itu bisa. Ya, Anda masih ingat bahwasanya KPK ini dibentuk oleh presiden. Siapa presidennya? Megawati Soekarno Putri. Ya, Megawati, Bu Mega, Megawati Soekarno Putri. Kalau membubarkan KPK mudah, tinggal buat perpres, peraturan presiden. Ya, karena dia adalah lembaga ad hoc, lembaga sementara. Tetapi kalau BPK itu dilindungi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak bisa presiden membubarkan BPK. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah melakukan pemeriksaan keuangan. Standarnya adalah, jadi gini, membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu dibuat berdasarkan SAP. Ya, jadi SAP ini adalah standar membuat laporan keuangan. Yang buat laporan keuangan siapa? Menteri Keuangan. Ya. Yang membuat laporan keuangan di daerah siapa? SKPKD. Tetapi yang memeriksa keuangan, laporan keuangan, diperiksa laporan keuangan itu siapa yang memeriksa laporan keuangan? BPK. Standarnya apa? Standarnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu adalah regulasinya. Standar yang kedua ini yang kemudian menjadi menjadi bahan dalam pemeriksaan keuangan negara adalah bentar saya ingat yaitu bentar Undang-Undang Nomor 15. Oke, Undang-Undang Nomor 15 juga tahun 2005. Ya, jadi BPK juga mengeluarkan ada undang-undangnya, bukan tahun 2004 ya, tahun 2005 ya tentang pemeriksaan ya keuangan negara. Baik. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Saya cek dulu nih kamera yang belum aktif. Regi? Mana Regi? Kok belum muncul? Yang belum mengisi absensi, silahkan diisi. Yang belum isi absensi, silahkan diisi absensinya. Di aplikasi cerdas, saya cek dulu. Sudah berapa yang mengisi ini? Oke, baru 12 ya. Baru 12 yang mengisi. Silakan masih saya tunggu ya sampai akhir perkuliahan. Kita yang sudah hadir itu 22 orang. Ya, yang belum mengisi
Regi mana? Regi nggak muncul. Nadia? Nggak ada. Yasmin? Rismawati? Mahyadin ya silakan diaktifkan ya. Diaktifkan kameranya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Baik, kita masuk ke teknis. Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi kembali saya ingatkan, silakan baca Undang-Undang Keuangan Negara. Saya hanya menjelaskan sedikit saja mengenai pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentu Anda di rumah waktunya banyak, lebih banyak. Silakan baca undang-undangnya. Keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara. Ya, hak dan kewajiban negara. Nah, negara itu punya, saya ulangi lagi nih ya, saya pernah jelaskan ini. Negara itu punya 3 hak. Ya, plus 1 hak. Wah, bingung ini. Kok 3 plus 1? Pak, saya sebutkan 3 hak karena 3 hak itu muncul di dalam UUD 1945. Jadi di dalam UUD 1945 negara itu punya 3 hak. Plus 1 hak, kalau Anda baca Undang-Undang Nomor 17, negara itu ditambah haknya 1. Apa saja itu? Negara punya hak 3. Yang pertama, negara punya hak untuk memungut pajak. Ya, memungut pajak. Baik PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, PBB, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, ya, BA apa itu pengurusan untuk membeli rumah-rumah. Jadi kalau Anda beli rumah, beli ruko, beli tanah itu ada BPHTB, pajak bea cukai, macam-macam, ada 12 saya hitung. Yang kedua, hak negara adalah mencetak uang. Ya, jadi perusahaan swasta tidak boleh mencetak uang kecuali Bank Indonesia. Ya. Kebijakan pajak diatur oleh Kementerian Keuangan, mencetak uang diatur oleh Bank Indonesia melalui Gubernur Bank Indonesia. Kalau di Amerika, negerinya Paman Sam, ya, USA, sekarang presidennya siapa? Presiden Amerika siapa? Ada yang tahu? Bill Gates. Bukan, Presiden Amerika. Bukan Bill Gates. Joe Biden. Joe Biden. Ya, dulu sebelumnya adalah Donald Trump. Sebelum Donald Trump adalah Mr. Obama, Barack Obama. Sebelum Barack Obama, George W. Bush. Ya. Jadi Bush, Obama, Trump, Donald Trump cuma 1 periode tumbang. Sekarang Joe Biden. Negara Amerika ini agak aneh. Dia mencetak uang. Yang mencetak uang bukan negara, bukan pemerintah. Yang mencetak uang di Amerika namanya Federal Reserve. Ini adalah perusahaan swasta. Makanya Amerika itu hobi betul berperang. Dia punya banyak uang. Ya. Karena apa? Amerika itu dolar itu sejak tahun 1971 dolar ya. Sejak tahun 1971 dolar dicetak tanpa underlying. Ya. Jadi Amerika itu mencetak uang suka-suka dia aja. Kalau Indonesia mencetak uang, hati-hati. Kenapa? Harus ada underlying-nya. Bisa dalam bentuk emas,
dalam bentuk emas, itu cadangan devisanya, atau bisa berbasis proyek. Ya, misalnya jalan tol. Nah, makanya ini kalau ada di ruangan ini Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, kalau Bu Sri Mulyani mau membuat jalan tol, jangan berutang. Ya, jangan berutang Bu Sri Mulyani. Caranya gimana? Printing money, cetak uang, create money. Ya. Karena mencetak uang itu mudah ya. Pemerintah ini kayak jalan tol Pekanbaru Padang. Itu butuh uang kalau nggak salah saya 21 triliun. Itu cetak uang saja. Cetak uang 21 triliun, uangnya dibuat untuk membeli bahan baku jalan tol. Daripada minjem ke Cina. Kalau Anda minjem uang ke Cina, Bu Sri Mulyani, Anda akan kena 3 hal. Yang pertama, Anda kena bunga. Yang kedua, Anda kena politik, ya, akan masuk tenaga kerja dari Cina, karena itu kompensasi dari utang. Yang ketiga, jangka waktu pembayaran. Itu kena. Ya, tetapi kalau cetak uang, itu cukup dengan uangnya dicetak, kemudian dibelikan bahan baku untuk jalan tol, inflasi dong Pak. Nah, ini pasti banyak mahasiswa dalam hati mengatakan, ini pasti inflasi Pak. Tidak inflasi. Inflasi kalau uangnya dikorupsi. Kalau uang jalan tol 21 triliun, dikorupsi saja 1 juta itu inflasi. Ya. Ya, kalau uang 21 triliun dicetak digunakan untuk membeli bahan baku membuat jalan tol, kemudian ketika jalan tolnya selesai, masyarakat yang masuk jalan tol kan bayar ya. Kan bayar ya, kalau mau ke Dumai bayar ya lewat jalan tol ya, 132.000 kalau nggak salah. Itu uangnya harus dibakar. Nah, itu ilmu baru ya. Jadi uang yang untuk membayar jalan tol, masyarakat masuk ke jalan tol, uangnya harus dibayar, harus dibakar. Jadi sebanyak apa Pak uangnya dibakar? Sebanyak 21 triliun itu harus dibakar. Kalau tidak akan terjadi inflasi. Ya. Itu gampang ya. Menteri Keuangan itu mudah ya kalau pakai konsep begitu. Jadi yang ketiga, hak negara adalah apa? Hak negara yang ketiga menyatakan perang. Menyatakan perang. Nah, Anda ingat ya, ini Undang-Undang Dasar 1945. Undang Nomor 17 tahun 2004, tadi 2003 tadi saya sebutkan, ada satu hak negara, yaitu negara boleh meminjam uang. Nah, Anda lihat nih semangat nih. Semangat beda ya, semangat para proklamator negara dengan semangat para pejabat publik sekarang ini loh. Itu berbeda. Kalau dulu nggak ada ya, 3.1, poin 2, poin 3 ini nggak ada utang ya. Apa itu? Pajak, create money, printing money, mencetak uang, atau politik luar negeri. 2003 setelah proklamator ini mati semua, selesai semua, ya menuju ilahi, semoga mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2003 boleh berutang. Nah, makanya sekarang utang Republik Indonesia itu sudah sampai ke angka 6.000 triliun. Ini luar biasa ya. Saya tidak memprovokasi mahasiswa, tetapi itu fakta. Anda silahkan baca buku lagi ya, karena nanti 10 tahun, 20 tahun Indonesia ini Anda yang kelola. Ya, kami yang sudah berumur 40 tahun, ini 35, 40 tahun itu sudah usianya sudah lanjut ya. Jadi Andalah yang masih muda-muda nanti yang mengelola negara ini. Tentu saya sebagai dosen punya kewajiban untuk mengingatkan Anda bahwasanya negara ini harus berdaulat ya. Semakin banyak utang negara, semakin negara tidak berdaulat. Silahkan dipikirkan kata-kata saya itu. Kemudian kewajiban negara, ya kewajiban negara juga punya kewajiban. Di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Dasar 1945, ya saya ulangi, di dalam
Undang-Undang Dasar 1945, negara itu punya kewajiban satu. Ya, negara punya kewajiban satu. Apa itu Pak kewajiban negara? Satu itu yaitu mewujudkan kesejahteraan. Ya, negara dikasih hak mengelola uang, uangnya itu harus dipakai untuk mewujudkan kesejahteraan. Nah, indikator kesejahteraan itu ada 7. Ini di buku nggak ada ya. Di buku nggak ada nih. Saya sebutkan. Indikator masyarakat sejahtera itu ada 7. Ya. Referensi Bapak apa Pak? Referensi saya BPS. Badan Pusat Statistik. Yang pertama, masyarakat itu baru sejahtera kalau dia sehat. Anda sehat pagi ini? Sehat? Nah, poin pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, manusia itu, orang Indonesia itu baru sejahtera kalau pendidikannya bagus. Anda sudah kuliah, ya. Kewajiban belajar itu cuma sampai SMA. Ya. Wajar 12 tahun itu cuma sampai SMA. Nah, Anda sudah kuliah, berarti sudah tahun ke-13. Ya. Yang ketiga, orang Indonesia itu disebut sejahtera kalau dia punya pekerjaan. Ya. Tidak menganggur. Ya, Anda belum punya kewajiban untuk bekerja karena Anda masih mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak dihitung pengangguran ya. Pengangguran itu siapa Pak? Pengangguran itu orang angkatan kerja. Angkatan kerja itu sebenarnya umur 17 tahun ke atas. Itu angkatan kerja. Ya. Orang yang sudah bekerja, usianya sudah sampai ke tahap pekerjaan, kemudian dia ingin bekerja. Ini ada kata ingin bekerja. Mahasiswa ingin bekerja? Belum ingin bekerja, masih ingin kuliah. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, tetapi belum punya pekerjaan. Nah, yang ketiga ini, 3 syarat ini dicatat sebagai definisi pengangguran. Angkatan kerja, ingin bekerja, belum punya pekerjaan. Yaitu yang ketiga. Yang keempat, kesejahteraan itu diukur dari konsumsi. Konsumsi. Orang itu disebut sejahtera kalau konsumsinya, terutama rumah tangga ya, di atas 20.000 satu hari. Ya, di atas 20.000 satu hari. Definisi sejahtera yang kelima adalah punya rumah. Punya rumah ini bisa ngontrak, bisa punya rumah sendiri, itu sejahtera. Ya. Yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam dimaksud dengan sejahtera itu kalau JHT-nya terjamin. JHT itu apa? Jaminan hari tua. Ya, jaminan hari tua itu terjamin. Orang Indonesia rata-rata, ini saya pakai data statistik, orang Indonesia AHP, jadi orang Indonesia itu punya AHP. AHP itu apa? Angka harapan hidup, AHH ya. Angka harapan hidup orang Indonesia itu sampai umur 68. Jadi orang Indonesia itu rata-rata hidup sampai umur 68. Bukan berarti sebelum 68 belum meninggal ya, belum tentu ya. Ini rata-rata. Artinya kalau ada 1.000 orang, ini usianya berapa tahun meninggal, berapa tahun meninggal, dirata-ratakan 67, 68 tahun. Nah, pensiun umur berapa? Orang Indonesia itu pensiun umur berapa?
Saya nanya orang Indonesia ya, bukan orang Eropa ya. Anda kan orang Indonesia ya. Rata-rata berapa PNS? PNS pensiun umur berapa? Halo? 50. Bukan? 64. Berapa? Orang Indonesia rata-rata pensiun di umur 60. Ya. 60 berarti kalau 60 berarti kalau angka harapan hidup sampai 68 pensiun di umur 60 berarti ada 8 tahun yang harus negara tanggung. Ya, ini terlepas mungkin ada orang yang hidup sampai umur 90 tahun ya. Ya, ini rata-rata ya, Anda paham ya rata-rata. Berarti kalau pensiun umur 60 sampai 68 itu 8 tahun negara yang jamin kehidupannya. Ya, itulah Jiwasraya. Jiwasraya itu asuransi ya. Jiwasraya sama Asabri ya, sekarang lagi diperiksa oleh kejaksaan karena ada korupsi yang luar biasa. Jadi yang dikorupsi itu uang pensiun. Nah, ini ya. Uang pensiun dikorupsi, kasihan nanti orang tua kita kalau sudah pensiun itu uangnya dari mana? Kasus Jiwasraya sekarang lagi Anda baca Google aja lah ya. Di Google ini, jadi Anda kalau pegang HP jangan hanya buka Instagram, buka Facebook, tapi juga berita-berita itu sekarang lagi diperiksa oleh pemerintah negara. Itu adalah kejaksaan ya, maaf. Kasus Jiwasraya itu kurang lebih ada 22 triliun. Kemudian kasusnya Asabri itu kurang lebih saya lupa angkanya. Ini lebih besar daripada Jiwasraya. Ada 6 ya. Tadi saya katakan 7, ternyata cuma 6. Artinya apa? Kesejahteraan itu artinya Anda baru sejahtera kalau Anda sehat. Kalau Anda sehat, Anda bisa sekolah. Kalau Anda sekolah, ya, kalau Anda sekolah, kemudian apalagi yang ketiga, kalau Anda sekolah, Anda punya pekerjaan. Kalau Anda punya pekerjaan, konsumsi Anda meningkat. Kalau konsumsi Anda meningkat, Anda bisa beli rumah. Kalau Anda punya rumah, tabungan Anda bagus, Anda bisa menjamin kehidupan Anda di hari tua. Itu adalah definisi dari kewajiban negara. Makanya nanti Anda kalau menjadi bupati, menjadi wali kota, fokus ke angka 6 ini. Ya. Misalnya nanti Zikra Habibah jadi pejabat bupati misalnya. Fokus ke 6 ini. Ya, fokus ke 6 ini. Atau Ahdani jadi bupati, jadi wali kota, fokus ke 6. Kemana saja? Pendidikan, kesehatan, konsumsi, pekerjaan, rumah, JHT. Jaminan hari tua. Ada pertanyaan? Bentar saya silakan. Tadi Bapak bilang dalam rangka pembangunan infrastruktur daripada berhutang dengan negara lain akan lebih baik bagi negara untuk mencetak uang. Jika sudah terlanjur negara kita memiliki banyak hutang, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk melunasi hutang-hutang negara? Oke. Hutang negara tidak boleh dilunasi dengan printing money. Ya. Hutang negara yang 4.000 sampai 6.000 triliun kalau dia dilunasi pakai printing money akan terjadi inflasi. Ya. Hati-hati, makanya kebijakan ekonomi hati-hati. Kalau mau membangun dari awal printing money-nya. Jadi siklusnya begini. Tadi saya sebutkan jalan tol Pekanbaru Padang. Ya, Pekanbaru Padang butuh uang 21 triliun. Kalau 21 triliun ini dipinjam uang dari Cina, ya, Cina sebagai negara ya, bukan Cina sebagai suku ya. Mungkin di sini ada yang etnis Cina. Cina sebagai negara, kalau itu dipinjam dari Cina kemudian di printing money untuk membayar uang, itu inflasi. Inflasi itu apa? Dulu guru-guru SMP kita mengatakan inflasi itu adalah banyaknya uang yang
beredar. Betul itu. Ya. Inflasi itu sebenarnya adalah tidak balance-nya antara supply and demand. Jadi kalau barang yang beredar 10, ini agak ringkas saya jelaskannya. Kalau yang beredar itu barangnya 10, uangnya 12, masyarakat punya uang 12, barang cuma 10, itu inflasi. Ya. Uangnya 10, barangnya 10, masyarakatnya ada 12 yang punya uang, mau beli barang itu cuma dapat 10. Berarti minus 2 ya. 2 orang nggak dapat barang, itu inflasi. Itu inflasi tuh. Kalau barang yang beredar 12, uangnya cuma 10, disebut dengan nama deflasi. Jadi standar Indonesia inflasi itu paling tinggi harus di bawah 5%. Di atas 1%, di bawah 5%. Itu inflasi normal. Ya, inflasi normal. Kalau inflasinya itu di atas 5% berarti masyarakat punya uang, uangnya mau dibelanjakan, barang yang dibeli tidak ada. Berarti sisi produksi sedikit. Nah, bagaimana Pak kalau utang itu dibayar pakai printing money? Nggak bisa. Kalau utang dibayar printing money, maka akan banyak jumlah uang yang beredar. Kan uang itu ada nomor serinya ya. Anda kalau lihat uang itu ada nomor serinya, itu yang kemudian tidak bisa di kertas dan nomor serinya itu. Kalau uang dicetak misalnya 6.000 triliun kemudian bayar hutang ke Tiongkok, maka yang terjadi adalah harga telur, tahu telur ya? Harga beras itu akan naik sesuai dengan jumlah uang yang diprinting. Misalnya, saya kasih contoh, kasus di Zimbabwe. Zimbabwe itu harga satu telur, tahu berapa? Karena mereka memprinting money secara brutal, secara tidak terkontrol, harga satu telur itu 1 miliar. Di Indonesia berapa harga telur? Cuma 1.000. Di Zimbabwe satu telur harganya 1 miliar. Kenapa? Karena kebijakan printing money yang tidak dikontrol. Printing money itu cetak uang ya. Nah, jadi nggak bisa Mbak Lucia. Kalau uang itu dicetak untuk bayar itu akan terjadi inflasi. Berarti kalau terjadi inflasi berarti nanti harga beras naik. Ya. Padahal uang yang dicetak itu nggak masuk ke kantong masyarakat. Iya kan? Kalau harga berasnya naik, uang itu masuk ke kantong masyarakat, oke. Tapi harga beras naik, uang yang 6.000 triliun ini masuknya untuk bayar utang. Bayarnya ke orang lain. Ya, apalagi ke luar negeri ya. Itu. Jadi nggak bisa. Dari awal harus sejak pembangunannya dimulai itu dimulai. Nah, teori yang saya ungkapkan ini banyak yang nggak setuju dengan saya, tetapi itulah cara bernegara yang baru. Ya. Karena apa? Karena amanah konstitusi negara boleh mencetak uang. Oke ya. Gitu ya Mbak Lucia ya. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ingin mencetak uang, nanti Mbak Lucia mungkin jadi presiden Republik Indonesia, saya doakan jadi presiden, nanti pastikan 2 hal Mbak. 2 hal. Yang pertama, cadangan devisa kita cukup. Cadangan devisa kita ini dalam bentuk emas. Ya, kita Indonesia punya emas yang disimpan di Bank Indonesia. Indonesia ini punya emas itu kecil Mbak, cuma 6 ton, 60 ton maaf. Ya, negara Indonesia ini cuma punya emas 60 ton. Itu kecil Mbak untuk negara Indonesia. Ya, artinya kalau Indonesia mau mencetak uang harus disesuaikan dengan 60 ton emas ini. Itu yang disebut dengan nama underlying. Bagaimana dengan emas yang di Papua, Pak? Emas yang di Papua bukan punya kita. Ya. Emas yang di Papua bukan punya Indonesia. Emas yang di Papua itu punya perusahaan yang dimiliki oleh Maurice McMahon. Anda silakan Google
siapa pemilik emas di Papua? Itu adalah PT Freeport. PT Freeport. PT Freeport itu pemiliknya adalah McMoran, orang Amerika. Ya, ini mahasiswa ini saya motivasi mahasiswa baca buku. Ya, saya lagi baca buku nih. Ya, saya lagi baca buku ini menarik ini. Baru saya beli. Namanya bisa dibaca nggak ya? Misbehaving. Ya, ini buku saya baru baca, baru saya lipat-lipat ini. Saya baru baca halaman 13. Itu tentang bagaimana perilaku ekonomi di dunia keliru. Ya, banyak sekali perilaku ekonomi masyarakat di dunia keliru yang menyebabkan rusaknya tatanan ekonomi di dunia. Ya, oke ya. Tapi pertanyaannya bagus, Pak. Ya, karena logika kita gitu, Pak ya. Utangnya banyak ya udah printing money, kita bayar aja utangnya, nggak bisa. Nah, akan terjadi yang namanya inflasi. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Saya sebenarnya lebih senang diskusi ya daripada menjelaskan PPT ini. Nah, kemudian keuangan negara itu harus dikelola secara tertib. Nah, ini tugasnya Anda nanti ya sebagai orang administrasi ya. Taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Nanti definisi efisien, ekonomis, efektif, transparan, mungkin Anda bisa baca buku ya. Ini definisinya banyak banget. Kalau efisien itu begini, saya kasih contoh lah. Efisien itu begini ya. Misalnya pemerintah butuh laptop, ini yang paling kecil lah. Butuh laptop. Berapa harga laptop? 12 juta. Kita anggap laptop harganya 12 juta. Berarti di anggaran muncul laptop harga 12 juta. 12 juta. Pemerintah butuh laptop berapa? 10 misalnya. Berarti 12 juta kali 10. 12 juta kali 10 berarti 120. Nah, apa yang dimaksud dengan efisien? Efisien itu yang dimaksud dengan efisien, harga laptop yang dibutuhkan itu 12 juta, ternyata ada laptop harganya cuma 10 juta. Ya. Anggarannya berapa? 12 juta. Ternyata harga di pasaran Anda bisa penawaran itu cuma 10 juta. Akhirnya Anda ambil yang 10 juta, itu disebut dengan nama efisien. Ya, itu efisien. Ya, harganya 12, Anda beli 10. Itu efisien. Ekonomis, efektif, transparansi, kira-kira begitu logikanya. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup? Kita lanjutkan. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwasannya Presiden menyampaikan RUU atau rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR. Ingat ya, DPR itu adalah lembaga legislatif punya fungsi 3. Anda sebagai mahasiswa Fisipol harus tahu, DPR itu punya 3 fungsi. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya Undang-Undang Dasar 1945. DPR itu punya 3 tugas. Yang pertama, DPR controlling. Tugasnya adalah kontrol, mengawasi. Yang kedua, tugas DPR adalah legislasi. Makanya anggota dewan disebut dengan nama legislator. Legislasi itu apa? Membuat undang-undang. Yang ketiga, tugas DPR adalah budgeting. DPR punya hak untuk penganggaran, mengesahkan anggaran. Ya. Mudah-mudahan nanti Anda ada yang jadi anggota dewan, ya. Jadi kalau pasang cita-cita, karena masih muda ya, pasang cita-cita itu setinggi mungkin, ya. Setinggi mungkin. Berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Nah, ya.
Jadi laporan keuangan itu dibuat oleh presiden, karena presiden yang kelola uang, diawasi oleh DPR, diperiksa oleh BPK. Kalau hasil pemeriksaannya ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, diperiksa oleh Kejati, Kejagung, Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung. Kalau divonis korupsi, ditangkap oleh polisi. Nah, ya. Jadi uang itu dikelola oleh presiden, diawasi oleh DPR, diperiksa keuangannya oleh BPK. Kalau terjadi korupsi, diajukan ke kejaksaan, divonis oleh hakim, ditangkap oleh polisi. Loh, KPK di mana, Pak? Nah, kan itu lagi nih. KPK di mana, Pak? KPK adalah lembaga ad hoc yang dibentuk presiden. Berarti dia bekerja di bawah perintah presiden. Ya. Dia bekerja di bawah perintah presiden. Kalau DPR itu mengawasi presiden. Ya. Dia mengawasi presiden. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. neraca, 3. arus kas, 4. catatan atas laporan keuangan. Ini masih ada yang kurang, saya tambah. Ya, bentar saya tambah. Ini masih masih kurang. Oke, saya perbaiki ya. Ini kurang lengkap. Yang pertama, laporan keuangan pemerintah itu yang pertama disebut dengan nama laporan realisasi anggaran. Yang pertama disingkat dengan nama LRA. Jadi kalau Anda malas menyebutkan yang panjang-panjang, kita singkat. Yang kedua disebut dengan nama laporan operasional, LO. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, LPE. Yang keempat, neraca. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, arus kas. Itu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. LRA, LO, LPE. Oke. 6. Oke, kurang satu lagi. Masih ada yang kurang. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, ada 7 ya. LP sal. Ada 7. Oke. Ya, ini dihafal ya. Dihafal. Jadi laporan keuangan pemerintah itu ada 6, ada 7. LRA, LP sal, LO, neraca, CEALK, kemudian arus kas, ya ada 7. Ada pertanyaan? Oke, nanti slide-nya saya rasa cukup ya. Nanti terlalu lama Anda bosan gitu. Saya rasa cukup. Nanti slide-nya saya kirimkan ke grup. Anda baca ya. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang penting-penting saja. Anda baca. Kemudian ya kalau bisa ya dibaca, kemudian dikomentari lah ya, diringkas atau bagaimana. Saya rasa itu. Ada pertanyaan mungkin? Silakan.
Ada pertanyaan? Cukup? Saya kirim ke WA ya. Saya buka dulu WA-nya. Ada pertanyaan enggak ya? Saya rasa cukup. Tadi sudah saya jelaskan, saya rasa saya jelaskan banyak hal yang tidak ada di buku. Ya, yang tidak ada di buku saya jelaskan, yang ada di buku tentu Anda baca sendiri. Ya, untuk menambah wawasan Anda. Jadi saya sengaja begitu ya. Di setiap kelas saya sering menjelaskan hal-hal yang tidak ada di buku. Yang ada di buku kan Anda tinggal baca ya. Jadi itu bahan tambahan bagi Anda untuk kemudian sebenarnya bukan bekal ya, karena bekal itu terlalu sedikit bekalnya. Saya motivasi Anda untuk menambah wawasan, tambah terus ya. Karena Anda mahasiswa S1 ya harus membaca buku minimal 4 jam satu hari. Bisa baca buku 4 jam satu hari? Ya. Kalau pegang HP bisa 12 jam ya. Kalau baca buku cuma 4 jam. Kalau perlu bukunya dipindahkan ke HP. Ya, di-download, dipindahkan ke HP, baca-baca. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti saya kirim PPT-nya ke ke WA grup. Anda silahkan di screenshot atau dibaca. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, tetap prokes 5M. Ya, karena pandemi di Riau ini nomor 1 di Indonesia sekarang. Ya, Anda tetap 5M prokesnya. Jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Itu saja, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di WA, saya akan jawab. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit ya.